wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah baik semua. Semoga bahagia juga ya. Kita harus bahagia menjalani hari-hari. Baik, alhamdulillah hari ini saya Siti Mambia dapat hadir di sini dalam pertemuan ke-13 di mata kuliah Dasar Genetika Tanaman. Dan hari ini akan mempelajari, kita semua akan mempelajari tentang pengantar genetika kuantitatif. Jadi saya salah satu di tim di mata kuliah ini yang koordinatornya adalah Profesor Dr. Muhammad Syukur. Sudah pernah bertemu ya di pertemuan pertama. Baik. Nah, kembali lagi untuk mata kuliah ini memiliki deskripsi seperti yang terlihat, gitu ya. Poin utamanya pada hari ini adalah kita akan mendalami tentang pengantar genetika kuantitatif. Nah, ini menjadi salah satu poin yang penting dalam keberlanjutan program pemulihan tanaman, begitu ya. Dan mata kuliah ini menjadi dasar dalam mata kuliah terkait dengan kegiatan pemulihan tanaman. Nah, mengingatkan kembali untuk asesmen penarikan nilai bahwa dalam mata kuliah ini menerapkan case study, gitu ya, namun komponennya masih besar di nilai UTS dan UAS karena ini merupakan mata kuliah akademik core courses, gitu ya, mata kuliah dasar yang pemahamannya harus teman-teman kuasai untuk nanti mendukung di pembelajaran berikutnya. Baik, apa yang menjadi target kompetensi di pertemuan ke-13 ini, yaitu adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakter kuantitatif, ya, seperti apa, kemudian juga mampu menghitung komponen beragam yang nanti akan menjadi dasar untuk pendugaan pewarisan karakter kuantitatif. Nah, untuk pendalaman tentang materi di pertemuan ke-13 ini, nanti teman-teman akan masuk di praktikum kan ya nanti siang ya. Nah, itu akan mendalami kasus tentang pewarisan sifat dan dimulai dari bagaimana karakter kuantitatif itu, kemudian melakukan diskusi dan presentasi. Nah, ini ada 3 sub pembahasan yang akan kita dalami hari ini. Baik, mulai dari sini. Teman-teman sudah belajar tentang karakter kualitatif kan di pertemuan sebelumnya ya. Contoh karakter kualitatif misalnya kan warna bunga, kemudian bentuk biji gitu. Kalau di sini ini ada biji kacang hijau yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Nah, warna itu merupakan salah satu dari karakter kualitatif. Nah, sekarang kuantitatif nih, apa tuh ya? Kan? Kalau kuantitatif itu kan sesuatu yang sepadan. Dan di awal juga saya kira sudah pernah disinggung seperti apa itu karakter kuantitatif, gitu ya, apa contoh. Nah, barangkali dari sini, dari foto hasil penelitian kami nih untuk padi dan kacang hijau, adakah yang bisa menyebutkan contoh karakter kuantitatif apa? Barangkali siapa? Oh ya, baik. Sapana Siwi, silakan. Dari gambar ini yang saya tahu contoh karakter kuantitatif itu bobot biji kacang hijau dan bobot bunga. Oke, bagus sekali. Itu betul sekali ya untuk contoh karakter kuantitatif dari untuk ini. Baik, lanjut saja barangkali ya ke berikutnya. Untuk karakter kuantitatif tadi panjang, kemudian bobot biji. Bagaimana cara kalian mendapatkan data? Apakah cukup dengan dilihat kira-kira ini panjangnya segini, 5 cm? Itu enggak, tidak ya. Tetapi harus kalau panjang harus diukur, kalau bobot harus ditimbang. Nah, itu salah satu ciri khas dari karakter kuantitatif, gitu ya, bahwa dalam membedakan per objeknya itu harus dilakukan dengan cara diukur dan memiliki satuan ukur. Kemudian, pernah tidak teman-teman menanam tanaman yang satu jenis tetapi dalam kondisi yang berbeda? Misalnya yang satu dipupuk lebih lebih banyak gitu ya, optimum, yang satu tidak dipupuk. Pernah?
apa yang terjadi tanamannya? Biasanya yang pupuk lebih subur begitu ya. Kemudian sebaliknya untuk yang tidak dipupuk, dalam produksi yang dipupuk tentu akan lebih tinggi, ukuran malainya sedikit lebih panjang begitu ya, dibandingkan dengan yang tidak dipupuk pada padi misalnya gitu. Nah itu menandakan bahwa karakter kuantitatif itu mendatangkan pengaruh lingkungan yang besar gitu. Nah kemudian tadi dalam foto yang saya tampilkan di awal itu merupakan hasil persilangan dari penelitian yang kami lakukan gitu ya. Ada populasi F2. Nah itu terjadi keragaman yang sangat tinggi gitu ya, seperti yang teman-teman pahami bahwa di F2 itu terjadi segregasi. Nah itu kalau diamati per individu akan menghasilkan keragaman yang tinggi gitu ya. Yang kalau kita urut, kita buat grafiknya, itu akan menghasilkan sebaran yang bersifat kontinu gitu. Bersifat kontinu. Dan bagaimana kemudian setelah bersifat kontinu dan bagaimana kemudian manfaat dari informasi itu gitu ya. Nah ketika kita mendapatkan keadaannya seperti itu, kita dapat menarik informasi dengan cara kita melakukan analisis data gitu ya, menghitung nilai rataan, menghitung ragamnya gitu ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang informatif, yang menyajikan informasi yang bermanfaat dalam hal keterwarisan sifat gitu. Nah mengapa saya katakan keterwarisan sifat? Karena dalam genetika kaitannya dengan pemulihan tanaman itu karakter yang nanti karakter unggul itu harus terwaris terus menerus begitu ya, sehingga perlu kita mengetahui bagaimana tuh kemungkinan keterwarisannya. Nah di situ perlu ada bantuan dari statistik gitu ya, untuk menghitung bagaimana informasi-informasi yang berkaitan dengan pewarisan sifatnya. Nah, berkaitan dengan pewarisan sifat, berkaitan dengan tadi sebaran data yang kontinu, itu sebenarnya juga menggambarkan bagaimana seberapa banyak gen yang terlibat, gitu ya. Nah, banyaknya gen yang terlibat itu pada karakter kuantitatif itu kompleks, begitu ya, banyak, lebih dari satu. Seperti kalau di karakter kualitatif kan satu ya. Nah, kalau di kuantitatif itu lebih dari satu, jadi kompleks. Nah, baik. Dari sini ada pertanyaan tidak teman-teman? Belum ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai sebaran kontinu, di mana populasi bersegregasi tadi akan menunjukkan variasi keragaman, gitu ya. Ini sudah dibuktikan dari tahun 1926. Pak, kita lagi di mana gitu ya? Negara kita lagi apa itu di tahun itu? Ini oleh seorang biologis Denmark, Johansen. Beliau melakukan pengujian pada populasi bersegregasi, mengambil, disebutnya populasi outbreeding gitu ya, hasil persilangan, mengambil bobot benih kacang yang berukuran 50 gram, kemudian ditanam. Nah, ternyata dalam lingkungan yang sama itu ada variasi seperti ini, ada variasi. Kenapa? Gitu ya, waktu itu masih bertanya kenapa. Kemudian Johansen ini juga tidak hanya melakukan pada 20 kriteria itu, tapi juga pada bobot benih yang lain. Ternyata ada variasi di sini, gitu ya. Nah, kalau diringkas nih ceritanya, begitu ya. Jadi Johansen ini melakukan pengamatan terhadap outbreed lines, gitu ya, di populasi F2, F5, lalu sampai di F6. Di situ ada variasi, di mana sampai di sebelum F6 atau di F2 sampai F5 itu variasinya sangat ekstrim. Nah, di F6 masih ada variasi, tetapi lebih mirip. Lalu kemudian membandingkan dengan hasil observasinya pada pure lines, galur murni, bukan hasil persilangan gitu ya. Nah, kalau pure lines berarti kan agak idem nih sama F6 gitu ya.
ternyata ketika ditanam itu juga masih menunjukkan adanya variasi. Nah, dipahamilah apa yang terjadi. Kita inline-kan dengan yang sekarang kita pahami, kita pelajari gitu ya, bahwa kenapa ada variasi dalam populasi outbreeding lines itu karena ada perbedaan genetik. Ada perbedaan genetik di mana setiap individu itu memiliki genetik yang berbeda, menempati spot lingkungan yang berbeda. Walaupun sudah dihomogenkan lingkungannya, tetapi masih ada micro environment yang mempengaruhi fenotipe tanaman itu, sehingga bisa saja ada perbedaan-perbedaan. Nah, inilah kemudian dari sini menjadi penguatan atas pemahaman bahwa ada ragam genetik, ada ragam lingkungan yang mempengaruhi terhadap fenotipe. Maka teman-teman sampai di persamaan ini, ya, bahwa fenotipe merupakan manifestasi ataupun dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Untuk lebih dalam memahami cerita ini, silakan lihat di website yang linknya saya sajikan. Pembuktian berdasarkan hasil penelitian kami pada kacang hijau. Pada hasil persilangan di F1, ketika datanya kemudian dibuat grafik, ternyata masih ada variasi. Walaupun secara teori harusnya kan semua individu F1 itu berfenotipe sama gitu ya, karena basic genetiknya sama gitu. Tapi ternyata ada variasi di sini ya, bisa dilihat gitu. Ada dari yang 11,2 sampai 13,2 untuk ukuran jumlah biji per kolongnya. Nah, ini menandakan bahwa ada pengaruh lingkungan gitu ya, terhadap fenotipe jumlah biji per kolong ini. Apalagi pada F2 keragaman itu makin tinggi karena tadi pengaruh lingkungan dan yang utamanya adalah pengaruh genetik. Menurut IS tahun 1916 bahwa sebaran data pada karakter kuantitatif itu berkaitan dengan jumlah gen, dimana semakin kenapa menunjukkan grafik yang kontinu gitu ya, karena banyak gen yang terlibat gitu. Dan ditandai dengan banyaknya fenotipe yang ditemukan. Baik, kembali ke sini. Dengan kita memahami persamaan ini, maka kita dapat memperdalam. Sebenarnya siapa sih yang paling kita inginkan peranannya tinggi terhadap fenotipe? Ya. Nah, genetik dan lingkungan. Genetik itu teman-teman sudah pahami sejak awal kemarin, gitu ya, bahwa genetik itu yang berperan dalam mengendalikan keterwarisan sifat. Sehingga kalau kita menginginkan sesuatu yang diperoleh atau varietas baru gitu ya, varietas baru yang unggul, maka kita harus memperhatikan bahwa apa yang kita pilih itu benar-benar dikendalikan oleh faktor genetik yang tinggi. Nah, mengapa faktor genetik? Karena faktor genetik ini ya diperankan oleh 3 faktor, aditif, dominan, dan epistasis, dan yang paling berperan penting adalah aditifnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengetahui peran atau seberapa besar peran dari faktor genetik terhadap fenotipe? Nah, kita bisa dekati dengan pendekatan heritabilitas. Heritabilitas itu untuk mengetahui seberapa besar proporsi genetik terhadap fenotipe. Ada 2 jenis heritabilitas, yaitu heritabilitas arti luas dan arti sempit. Apa yang membedakannya? Ya. Heritabilitas arti luas ini adalah ketika kita ingin mengetahui berapa porsi ragam genetik secara umum. Mana genetik tadi kan terdiri dari aditif, dominan, dan epistasis gitu ya. Seberapa besar peran genetiknya terhadap fenotipe itu dikatakan sebagai heritabilitas arti luas. Namun kalau kita ingin lebih mendalami seberapa peran dari faktor genetik yang benar-benar akan berkontribusi terhadap pewarisan, keterwarisan sifat, maka kita harus lanjutkan dengan heritabilitas arti sempit. Ini kesamaannya ragam aditif terhadap ragam fenotip. Nah,
dalam pemuliaan ini yang paling berperan, itu yang paling bermanfaat dalam proses seleksi. Nah, jadi heritabilitas itu kaitannya dengan pemuliaan karena menjadi poin penting dalam melakukan seleksi, membantu sebagai tools untuk memilih individu yang unggul. Bagaimana kita menghitung heritabilitas dan apa tanaman atau populasi apa yang harus disediakan, gitu ya? Ini tergantung dari pendekatan apa yang mau kita terapkan, gitu ya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menduga heritabilitas. Ini akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai gambaran, sebagai pengantar barangkali bahwa untuk menghitung heritabilitas kita perlu menyiapkan populasi 6 generasi, gitu ya, untuk bisa menghitung ragam turunan. Ini juga inline dengan materi yang waktu di karakter kualitatif. Teman-teman kan belajar di populasi F2 ya. F2 bagaimana dibentuknya dari persilangan antara dua tetua. Nah, jadi untuk dapat membentuk populasi ini, kata kuncinya adalah persilangannya harus lancar, begitu ya. Nah, ini nanti akan dipelajari juga di mata kuliah berikutnya di dasar pemulihan tanaman. Dan sebagai gambaran supaya teman-teman tidak bengong gitu, tidak pusing ini bagaimana sih hibridisasi gitu ya. Silahkan buka link persilangan kacang hijau dari penelitian kami, gitu ya, yang sudah tersedia. Ya. Baik, nah ini mengingatkan kembali, saya kira sudah juga disampaikan di pertemuan Mendelian ya. Ini apa nih? Kalau kita menghilangkan P2, tetua 2 dengan tetua 1, sementara sebelumnya kita melakukan persilangan P1 dengan P2, maka ini akan menghasilkan populasi apa sih? F1 resiprok, ya, jadi kebalikan dari ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, mungkin untuk materi hari ini saya kira kita cukup sampai di sini, sudah sampai di terminnya, begitu ya. Mudah-mudahan memberikan pengantar pemahaman bagi teman-teman semua. Saya coba menunjukkan dari materi hari ini adalah bahwa keterwarisan sifat ini diperankan oleh faktor genetik, kemudian karakter kuantitatif itu berperan penting dalam pengembangan varietas unggul dan juga penting sekali untuk memahami pendugaan peran faktor genetik terhadap genetik. Baik, sebelum saya tutup mungkin perlu nih untuk mengetahui sejauh mana teman-teman memahami materi ini. Mungkin dari siapa? Dari Aldo atau dari Alif atau dari Hadrian? Siapa? Oh baik, Aldo. Mungkin izin merespon topik mengenai pengantar indikator kuantitatif. Itu tadi kalau dari pertemuan sebelumnya kan mengenai karakter kualitatif itu mengenai sedikit gen. Karena kalau karakter kuantitatif itu banyak gen yang mengaruhi gitu. Terus dari banyak gen itu juga ternyata setiap gen pun juga dipengaruhi sama lingkungan. Jadi karakter kualitatif ini sangat penting lah dalam pemulihan tanaman. Jadi kalau misalnya juga dari materi sebelumnya juga ada materi tentang seleksi gitu. Ternyata dari setiap generasi pun juga harus dihitung karakter kualitatifnya gitu untuk dapat yang paling bagus yang mana. Baik, terima kasih Aldo. Silakan teman-teman semua mendalami kembali masing-masing begitu ya. Dan untuk membantu pemahaman akan materi ini silakan nanti baca referensi ini gitu ya. Terima kasih Aldo atas sesinya. Tentu yang lain juga punya pemikiran yang dengan kata-kata yang berbeda begitu ya. Semoga menangkap ada